Masih ingatkah Anda ketika Presiden Jokowi pada tahun lalu kecewa lantaran Indonesia kalah bersaing dengan negeri tetangga untuk menarik investasi relokasi pabrik dari China. Akhirnya tahun ini Indonesia berhasil mengantongi 7 pabrik China yang akan pindah ke sini. Wah, ada pertanda apa ya? Selengkapnya kami ulas dalam ramai-ramai hengkang dari China. Pada bulan lalu, Presiden Jokowi mengabarkan kabar yang sangat baik bahwa di masa pandemi COVID-19 ini justru Indonesia tidak kalah dengan Jepang atau Vietnam karena berhasil membawa 7 pabrik asal China relokasi ke Indonesia. Adapun dari 7 pabrik itu juga ada perusahaan Jepang dan Korea Selatan yang relokasi dari China ke Indonesia. Nah, dari Jepang ada Denso dan kemudian ada Panasonic, kemudian dari Korea Selatan ada LG Electronics. Sementara sisanya yang benar-benar dari China ada Meilun Teknologi, kemudian ada CDS Asia, ada Sagami dan juga ada Kenda Rubber. Nah, total nilai investasi yang dihasilkan dari relokasi 7 perusahaan ini mencapai 850 juta dolar atau sekitar 11,9 triliun rupiah. Sementara potensi penyerapan tenaga kerja juga optimis mampu menyerap 30.000 orang. Nah, selain itu ada pun tambahan 17 perusahaan lainnya juga disebutkan ternyata berhasil ditarik oleh pemerintah dengan nilai investasi sebesar 37 miliar dolar. Nah, tetapi dengan demikian berarti Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Apalagi saat ini ternyata saingan Indonesia itu banyak sekali. Nah, saat ini dikabarkan ternyata banyak sekali negara yang ingin hengkang dari China. Mengapa demikian? Kita akan lihat. Salah satu negara maju yang dikabarkan akan hengkang adalah Jepang. Nah, dilansir dari Nikkei Asian Review bahwa pemerintah Jepang ini akan memberi subsidi fiskal sebesar 2,07 miliar dolar agar pabrik hengkang dari China ini kembali ke negeri Sakura. Nah, hal itu mendapatkan respon positif dari pelaku industri karena pada putaran pertama yang berakhir pada Juli lalu, pemerintah Jepang memberi izin terhadap 57 proyek senilai 541 juta dolar. Nah, padahal pada tahun lalu waktu Indonesia ini sempat dilupakan oleh China, Bank Dunia atau World Bank mengatakan dari 33 industri yang relokasi dari China, ada sekitar 23 perusahaan yang pindah ke Vietnam, kemudian ada 10 lainnya yang terpencar ke negara Asia Tenggara seperti ada Kamboja, Myanmar, Thailand, dan juga Malaysia. Namun sekarang ternyata malahan semakin banyak rentetan perusahaan China yang akhirnya kemudian ini mantap mendirikan pabrik di Indonesia. Nah, kira-kira apa ya yang membuat perusahaan negara-negara luar ini cabut dari China, terutama jika kita lihat korelasinya dengan situasi saat ini? Kita lihat di slide berikutnya. Rantai pasok global yang terlalu fokus di China menimbulkan resiko yang besar, terutama apabila terjadi shock seperti pandemi saat ini. Diversifikasi geografis diperlukan untuk membangun supply chain yang tentunya lebih baik. Peran China sebagai pusat manufaktur global bisa terancam, ditambah masih ada tensi geopolitik dengan Amerika Serikat yang merupakan perang dagang berupa penerapan bea impor produk-produk China ke Amerika Serikat yang tentunya pastinya memberatkan para produsen. Nah, tahukah Anda daya saing China ini lambat laun juga menurun seiring dengan peningkatan upah tenaga kerja dan juga biaya produksi. Akhirnya produk-produk made in China juga tidak semurah dulu. Berdasarkan data Euromonitor pada tahun 2011 hingga 2020, upah pekerja pabrik per jam di China telah naik hingga 64%. Sementara survei dari Japan External Trade Organization menunjukkan bahwa biaya produksi di China ini sudah lebih mahal jika dibandingkan dengan negeri tetangganya yaitu Vietnam. Nah, kita lihat lagi nih, mengacu angka 100 sebagai basisnya, biaya produksi barang di China ini adalah sebesar 80. Sementara Vietnam ini lebih rendah, hanya 74. Nah, biaya yang lebih kompetitif tentunya pastinya membuat pabrik China lebih memilih relokasi ke Vietnam dan juga negara-negara Asia Tenggara. Tetapi bagaimanapun fenomena decoupling Amerika Serikat dengan China ditambah juga ada pandemi COVID-19, tak kayal juga memberi katalis bagi relokasi pabrik luar negeri yang akhirnya memutuskan keluar dari China. Nah, meski banyak pabrik ini ingin hengkang, bukan berarti loh pencarian lokasi baru adalah hal yang mudah. China tetap saja memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain, seperti infrastruktur dan rantai pasokannya yang komplit. Bahkan jika melihat kondisi negara lain,
masih banyak yang jauh di bawah China, misal saja India. Walaupun upah tenaga kerjanya ini memang lebih rendah, tetapi masalah infrastruktur ini masih menjadi beban yang membuat India akhirnya kurang kompetitif. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa kompetitifkah Indonesia? Kita akan lihat di slide yang terakhir. Sebagai informasi, daerah Subang akan jadi lokasi pabrik pertama gelombang relokasi pabrik dari China. Selain Subang, pemerintah juga menyiapkan kawasan Kabupaten Batang yang akan menampung lagi pindahan pabrik-pabrik dari luar negeri. Nah, sementara ini tadinya ada Brebes, tapi kemudian ada masalah pembebasan lahan untuk pembangunan industrial estate di sana. Sehingga pemerintah akhirnya beralih ke lokasi lain seperti Subang dan Batang berikut ini. Nah, selain itu tantangan lain yang dihadapi ini ketika investor ternyata ingin menanamkan modal di sini adalah lagi-lagi birokrasi. Nah, aturan dikatakan ini masih tidak jelas dan juga masih banyak sekali yang tumpang tindih. Terutama apalagi ini terkait dengan logistik dan juga infrastruktur. Nah, kita juga bisa lihat ya dari data Global Investment Competitiveness versi Bank Dunia. Indonesia ini disebut sebagai salah satu negara yang paling restriktif dalam konteks penanaman modal asing atau FDI dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di sini. Nah, Indonesia ternyata mendapatkan skor tertinggi 0,31 dalam aspek restriktif. Padahal FDI menjadi peran penting bagi ekonomi. Nah, apa saja sih keuntungannya jika investor asing ini masuk dan mau menanamkan modal? Pertama, sudah jelas menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jelas pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Nah, yang kedua adalah masuknya investor asing akan menyebabkan kompetisi di pasar dan tentunya inovasi barang dan jasa akan semakin murah sehingga nantinya daya beli masyarakat juga akan mampu tumbuh. Dan yang ketiga adalah jika ada kompetisi maka produsen dan pemain industri ini akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling efisien. Dan yang keempat adalah masuk ke investor asing juga dibarengi dengan transfer teknologi. Artinya produktivitas akan dapat terdongkrak. Nah, ternyata di tengah perlombaan vaksin COVID-19 saat ini, perlombaan untuk menggait investor asing masuk dan juga membangun pabrik ke dalam negeri juga tidak kalah sengit ya. Namun catatan saja untuk pemerintah, meski semakin banyak perusahaan China yang berbondong-bondong datang ke sini, jika Indonesia mau memenangkan kontes ini, masih ada banyak PR yang harus dibereskan.